Shalom anak-anak, apa kabar? Bu Ivon hari ini akan menyampaikan cerita untuk kita semua. Nah, hari ini Bu Ivon ditemani dengan Jojo. Halo teman-teman semua. Lama kita tidak bertemu ya. Iya Jojo, sudah rindu sama Jojo. Iya, Jojo juga kangen sekali. Terima kasih ya Jojo mau menemani Bu Ivon pada hari ini. Jojo mau dengar cerita sama teman-teman, Bu Ivon. Ya, siap ya Jojo? Siap dong. Nah, anak-anak sudah siap? Hari ini Bu Ivon akan menyampaikan cerita yang berjudul Anak Itik yang Buruk Rupa. Selamat mendengarkan. Bu Ivon, buruk rupa itu apa, Bu Ivon? Mukanya tidak cantik, tidak ganteng, tidak bagus, tidak baik. Itu namanya buruk rupa. Ayo cerita, Bu Ivon. Ya. Nah, di musim panas ada seekor mama itik. Ini mama itik, ya. Nah, mama itik ini sudah lama sekali menduduki telur-telurnya, mengerami telur-telurnya. Supaya apa, Jo? Kalau didudukin telurnya? Supaya anaknya bisa lahir dengan cepat. Iya. Anak-anak itik itu tidak melahirkan tetapi bertelur. Nah, telurnya diduduki oleh induknya supaya telurnya hangat. Hangat, lama-lama telurnya pecah. Kalau telurnya pecah, yang keluar adalah anak itik. Ini anak itiknya kecil-kecil, ayo dihitung 1, 2, 3, 4. Masih ada satu telur lagi itu. Iya, masih ada satu telur lagi. Lalu mama itik ini berkata, "Kuek, kuek, 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 kuek. Aduh, mama senang, anak-anak mama sudah lahir. Semuanya sehat, cantik-cantik, ganteng-ganteng anaknya mama. Tapi mama masih punya satu telur yang belum menetas, yang belum pecah." Terus diapain ya Jo ya? Diapain Jo? Didudukin. Iya, lalu si mama itik ini menduduki telur yang belum pecah itu. Tiba-tiba datanglah kuek, 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 yaitu nenek itik. Nenek itik itu berkata, aduh, kenapa ada telur yang belum pecah? Pasti itu kulitnya keras ya. Aku dulu juga pernah seperti itu. Ayo pecahin aja telur yang keras itu. Tapi mama itik berkata, "Ibu, kuek, 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 aku nggak mau pecahkan, aku mau rami lagi, aku mau duduin lagi supaya dia panas lalu dia pecah." Nah, mama itik ini menduduki telur yang belum pecah itu sampai suatu hari terdengar suara krak, 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 krak. Lahirnya. Iya, kulitnya pecah, lalu krak, 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 krak. Yang keluar adalah anak itik, tapi buruk rupa. Mukanya jelek, tidak cantik, tidak ganteng. Berbeda ya sama yang lain. Warnanya juga berbeda, bentuknya juga berbeda walaupun ada kesamaan. Lalu saudara-saudaranya itu berkata, Kuek, 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 kuek. Kenapa kamu jelek? Kenapa kamu jelek? Kenapa ya? Kenapa ya kok jelek? Warnanya lain, bentuknya lain. Tapi mama itik itu tetap menyayangi walaupun bentuknya tidak ganteng, tidak cantik, bentuknya jelek. Mama selalu sayang sama anaknya ya, Bu Ivon. Iya, mamanya sayang kepada semua anak-anaknya. Lalu mamanya berkata, Kuek, 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 anak-anak, ayo ikut mama. Kuek, 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 kemana, kemana, kemana? "Kita mau jalan-jalan ke tempat kakek itik."
Oke, ikut mama semuanya ya. Kuek 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 kuek. Nah, mamanya berkata, kakek, ini adalah anak-anakku, semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Lalu kakek Itik itu juga sayang kepada cucu-cucunya. Kakek Itik berkata, kuek 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 kuek, aku akan carikan cacing-cacing supaya kalian semua cucu-cucuku makan. Oh, itu kakeknya ya? Iya, kakeknya mencarikan cacing-cacing untuk cucu-cucunya. Lalu kakek ini berkata, Kuek 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 kuek, kenapa cucuku ada satu yang lain? Yang nggak sama warnanya, bentuknya, badannya agak besaran dikit. Aku nggak mau kasih cacing kepada cucuku yang jelek. Loh, kenapa? Kan kasihan. iya, lalu si Itik buruk rupa ini nggak dikasih makan, diejek-ejek, dia sedih loh. Jojo juga sedih, teman-teman juga pasti sedih loh Bu Ivon. Iya, sedih, terus dia nangis. Kenapa kakekku bilang aku jelek? Kakekku nggak kasih aku cacing, padahal yang lain-lain dikasih cacing loh. Kasihan ya. Dia nangis dan dia juga lapar. Nah, lalu mamanya membela dia, ya. Terus suatu hari anak-anak Itik ini mereka bermain agak jauh, ya. Waktu bermain nggak bilang sama mamanya, mereka bermain sendiri. Lalu anak Itik yang buruk rupa ini diganggu. Kamu jelek, pergi dari sini. Digigit ekornya. Aduh, sakit. Kuek 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 kuek. Kenapa kalian itu mengejek aku? Kok kasihan sih Bu Ivon? Padahal lucu, aku tidak melakukan yang tidak baik. Aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak berbuat salah. Tapi aku dibenci, dikata-katain. Selalu tiap hari aku dikata-katain. Aku jelek, sedih aku. Terus aku digigit. Sakit lucu kalau digigit lucu. Terus gimana Bu Ivon? Jojo penasaran nih. Terus mamanya mendengar, mamanya melihat, mamanya juga ikut sedih. Nah, lalu mamanya berkata, anak-anak, kita mau berenang ya di sungai. Kuek 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 kuek. Iya mama. Ternyata Itik yang buruk rupa ini juga bisa berenang loh, Jo. Boleh ikut ya? Dia boleh ikut berenang ya? Ikut berenang. Lalu mamanya berkata, wah ternyata kamu juga bisa berenang. Berarti kamu benar-benar anaknya mama. Anaknya mama bisa berenang. Tapi mama sedih loh karena kamu sering diganggu, diejek-ejek. Lalu si Itik buruk rupa ini berkata, Mama, aku mau pergi aja. Loh, pergi kemana? Pokoknya aku mau pergi. Aku nggak berenang lagi deh. Biar mama sama saudara-saudara yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Karena aku pergi, Jojo jadi tambah sedih loh Bu Ivon. Iya, karena katanya Itik buruk rupa, kalau aku bersama-sama mama setiap hari sedih karena aku diejek-ejek. Daripada mama sedih, aku pergi aja. Katanya gitu loh, Jo. Jojo jadi sedih, jangan pergi. Tapi berpisah dia itu kan tidak enak Bu Ivon. Iya ya, nggak enak, nggak punya teman, nggak punya saudara, nggak punya mama. Nah,
Lalu si itik buruk rupa ini pergi, nggak tahu pergi kemana loh Jo. Pokoknya sembarangan saja jalan-jalan. Dia kan masih kecil, kenapa pergi sendiri? Iya, sampai dia di sungai dan dia mulai nyemplung ke sungai bersama dengan itik-itik yang lain yang ada di sungai itu. Nah, ternyata walaupun ada itik-itik lain yang tidak dikenal, dia diejek lagi loh Jo sama itik-itik itu, itik-itik yang sudah besar itu. Tuh, Kata mereka gini Jo. Hai, kamu siapa? Anaknya siapa? Kok jalan sendiri? Kok berenang sendiri? Rupamu jelek. Kamu nggak boleh ada di sungai ini. Ini sungai kami. Ayo pergi. Tuh Jo, dimarahin lagi Jo, disuruh pergi lagi Jo. Nah, dia pergi. Waktu dia pergi, ada angin yang kencang. Waktu itu musim gugur. Jojo tahu nggak musim gugur? Itu loh yang daun-daun semuanya jatuh-jatuh. Iya betul Jo. Anginnya keras, daun-daun jatuh-jatuh. Ya, pohon-pohon jadi gundul. Karena apa? Daunnya sudah terbang lepas dari pohon-pohon. Nah, dia kedinginan. Dan dia juga lapar loh Jo. Terus nggak punya rumah loh, kasihan loh. Kasihan nggak punya rumah. Lalu dia ditemukan oleh seorang nenek. Nah, dia dibawa masuk sama nenek, digendong sama nenek, masuk ke rumah nenek. Ternyata di rumah nenek itu ada ayam. Kakak, siapa kamu? Siapa kamu? Dan juga ada Kucing, itu kucing, Bu Ipon. Katanya gitu ya. Nah, si itik buruk rupa ini disayang oleh nenek itu. Dibuatin bubur yang hangat Jo. Nah, Caca senang sekarang. Terus sudah dia, ada yang menolong. Dia mencium, baunya enak. Ada asapnya kebul-kebul, asapnya keluar dari piringnya itu masih hangat. Terus dia dekati, terus dia mulai makan bubur yang hangat. Ya, disayang oleh nenek itu. Tapi ternyata ayam dan kucing itu tidak sayang kepada itik buruk rupa ini. Kenapa lagi? Dikatain lagi Jo, katanya mereka. Siapa kamu? Meong, rupamu jelek. Meong, meong, kamu pergi dari sini, nggak boleh tinggal sama-sama kami. Kamu jelek. Kakak, pedak. Iya, kamu nggak boleh tinggal di sini, rupamu jelek. Lalu si itik buruk rupa ini pergi lagi karena dia tidak disayang oleh si kucing dan si ayam. Kasihan. Wah, waktu dia pergi Jo, Putih-putih. musim dingin, salju turun. Di sana bukan hujan yang turun, tapi salju. Dingin sekali, badannya sampai gemeteran karena kedinginan. Lalu dia ditemukan oleh bapak pemburu. Nah, dibawa pulang oleh bapak pemburu. Bapak pemburunya berkata, "Hai itik, di luar sana dingin." Lalu itiknya digendong dibawa pulang. "Di rumahku hangat, kamu tinggal saja di sini." Ditolong lagi. Di rumah bapak pemburu itu, si itik bisa tidur, bisa makan, dan merasa hangat. Tapi suatu hari Jo, di rumah bapak pemburu itu ada tikus yang nakal. Aduh
Jojo juga nggak suka sama tikus. Nah, tikus yang nakal itu dikejar oleh si itik buruk rupa ini. Si tikusnya naik meja makan, dikejar sama itiknya naik meja makan. Lalu sayurnya bapak pemburu ini tumpah. Terus masakan yang lain ada babi kecap tumpah. Waduh, ada rotinya berserakan di lantai karena tikusnya marah-marah. Nah, tikusnya turun, pergi ke kolong, dikejar sama itik di kolong. Lalu tikusnya keluar kolong, naik tempat tidur, dikejar sama itik, naik tempat tidur. Akhirnya spraynya berantakan, Jo. Waduh, kacau balau di rumah Pak Pemburu. Iya. Lalu ibu istri bapak pemburu ini melihat rumahnya berantakan. Terus tikusnya sudah sembunyi, gak kelihatan, yang kelihatan hanya itik buruk rupa. Terus istri bapak pemburu ini marah, ayo keluar kamu, tak ambilkan sapu. Nah, diusir, mau dipukul pakai sapu. Itiknya ketakutan, itiknya pergi, Jo, cepet-cepet lari. Kuak 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 kuak. Bukan salahku, bukan salahku, aku itu tadi mau tangkap tikus. Tapi ibu istri bapak pemburu ini nggak ngerti, itiknya ngomong apa nggak ngerti. Ayo pergi kamu, jangan kembali lagi. Waduh, dimarahin si itik buruk rupa. Akhirnya si itik buruk rupa pergi lagi, nggak punya rumah sekarang ya. Dia pergi ke sungai, terus dia melihat ada angsa. Jojo tahu angsa? Tahu, yang lehernya panjang, Bulunya putih, cantik. Lalu si itik buruk rupa ini dia coba kembangkan sayapnya. Oh, aku bisa terbang, Jo. Bisa terbang sama dengan angsa. Loh, berarti dia bukannya itik. Iya, dia bisa terbang seperti angsa. Lalu dia sadar, oh, ternyata aku bisa terbang seperti angsa yang cantik itu. Nah, setelah dia terbang, dia berenang di sungai bersama-sama dengan angsa-angsa yang cantik. Lalu ada angsa yang berkata, halo, kamu pasti adalah pangeran angsa yang aku tunggu-tunggu. Wah, dia punya teman baru, Jo. Dia disebut sekarang pangeran angsa, bukan itik buruk rupa lagi, bukan. Tapi pangeran angsa. Ya, tidak sama mamanya, sama adiknya, sama kakaknya. Ternyata dia bukan itik. Ternyata dia angsa. Yang kalau besar dia akan cantik, lehernya panjang, bulunya putih. Nah, akhirnya happy ending ya, Bu Ivon. Iya, akhirnya dia bahagia sebagai pangeran angsa. Nah, anak-anak, ceritanya selesai sampai di sini. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kalau kita tidak ganteng, kalau kita tidak cantik, tidak boleh minder, tidak boleh rendah diri, tidak boleh merasa sedih, nggak boleh sedih. Iya, nggak boleh. Nanti ya, udah besar juga pasti cantik, pasti ganteng ya. Iya, dan kalau kita punya teman yang wajahnya tidak ganteng, wajahnya tidak cantik, kita tidak boleh mengejek, nggak boleh. Tidak boleh mengejek siapapun, kan Tuhan ciptakan kita udah bagus. Iya, dan
kita tetap mau berteman. Gak boleh pilih-pilih. Yang cantik teman kita, yang ganteng teman kita, yang kurang ganteng juga teman kita, yang kurang cantik juga teman kita. Gitu ya Jo ya? Iya, Jojo juga mau berteman sama semua teman-teman Karis yang ada di rumah. Iya. Baiklah anak-anak, terima kasih Jojo sudah menemani Bu Ivon. Terima kasih buat cerita yang indah sekali. Iya, sampai jumpa anak-anak. Tuhan memberkati. God bless you. Dadah.